Shalom. Waduh, jumlahnya lebih banyak dari saya, harusnya suaranya lebih keras dari saya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya minta izin untuk lepas masker, boleh ya? Katanya kalau orang ganteng itu sayang kalau ditutupi. Enggak setuju, enggak apa-apa. Oh, saya juga sudah laku kok, saudara. Baik, saya bersyukur pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. GPDI Telaga Kasih yang sangat-sangat luar biasa. Saya datang dengan tim kami dari Magelang, dan saya bersyukur karena Bapak Ibu itu seharusnya bersyukur karena Anda semua punya gembala yang luar biasa. Saya ketemu Om Timo itu baru, kalau ketemu mungkin nggak tahu, mungkin sudah pernah di waktu-waktu sebelumnya, karena saya juga sering ikutin acara daerah, saya ada di KD, tapi ngomong sama Om Timo itu baru 2 kali. Yang pertama waktu Om Timo main ke tempat kami, pelayanan di tempat kami. Yang kedua adalah ketika pelantikan. Ya, Om Timo dilantik pendeta tua, pendeta penuh, maksud saya PDT, saudara. Saya dilantik pendeta muda, cocok karena saya masih muda, dia sudah tua. Enggak, Om ya. Ya, kami ketemu baru 2 kali, saudara. Tetapi rasanya itu sudah seperti teman lama. Itu saudara bersyukur punya gembala yang begitu humble, sangat-sangat terbuka dengan semua orang, dan kami juga berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala di sini yang sudah menyambut kami. Tadi malam kami datang jam berapa, Om? Jam 10, betul ya? Tadi malam kami datang jam 10, masih ditunggu, saudara, sudah disiapkan berbagai macam di pastori. Kami bersyukur boleh disambut dengan luar biasa, dan lebih dari itu saya berdoa supaya pelayanan kami hari ini di tempat ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Seperti yang tadi sudah dikenalkan, nama saya adalah Yosafat, istri cukup satu aja nggak habis-habis, itu satu untuk selamanya. Saya sudah dikaruniakan Tuhan 1 orang anak perempuan, saudara, usianya sudah 15 tahun, ya puji Tuhan. Dan anaknya cantik, satu kali nanti kalau boleh saya akan bawa main ke tempat ini. Ya, baik. Saya datang ke sini bukan untuk memperkenalkan siapa saya, tapi saya mau memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap saya dan saudara. Jadi karena waktunya singkat, saya hanya diberi waktu sampai jam 8, saudara, 30 menit, padahal perjalanan ke sini 3 jam, tapi cuma dikasih jatah ngomong setengah jam, saudara, puji Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan maksimalkan waktu ini supaya apa yang saya siapkan boleh tersampaikan dengan baik dan saudara boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita baik, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Semuanya percaya Tuhan baik? Bilang sama kanan kirinya, Tuhan kamu baik. Haleluya. Tidak perlu disenggol, tidak apa-apa, karena kita social distancing, ya kan. Bilang lagi sama kanan kirinya, tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Bilang lagi sama kanan kirinya, yang penting setia, iring Gusti Yesus. Amin. Karena saya percaya orang-orang yang setia iring Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Saya begitu yakin orang-orang yang cinta kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun orang mau bilang keadaan hari-hari ini, sesukar apapun, sesulit apapun hidup hari-hari ini yang dijalani oleh orang, saudara, saya tetap percaya semua yang cinta Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Karena cuma 1 ayat, saya ingin kita baca bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa lihat di Alkitab masing-masing atau Alkitab elektronik. Saya kemana-mana juga bawanya
Alkitab elektronik, lebih praktis ya. Yang penting ada firman Tuhan, bisa kita baca, kita baca. Saya cuma khawatir begini, zaman dulu, Om ya, kalau hamba Tuhan meninggal itu di peti biasa ditaruh Alkitab. Saya khawatir nanti hamba Tuhan zaman sekarang kalau meninggal ditaruh handphone ya. Tiba-tiba ada yang telepon saudara yang sudah meninggal, wah medeni ya. Baik, Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan, amin. Lebih mantap lagi, amin. Haleluya. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini saudara, bagi saudara yang suka mencatat, bagi saudara yang suka judul khotbah, saya beri judul, boleh diklik Mas, tolong. Judulnya adalah mengutamakan Tuhan. Ayo bilang sama-sama kanan kirinya, mengutamakan Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, orang-orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang yang cinta pekerjaan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan dalam segala keadaan, saya percaya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saya ini sudah 30 tahun lebih hidup melihat jemaat, karena saya adalah anak pendeta, saudara ya. Saya anak pendeta, jadi dari sejak saya lahir saya sudah ketemu dengan jemaat. Dan saya melihat jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang melayani Tuhan, jemaat-jemaat yang selalu siap kalau diajak pelayanan, jemaat-jemaat yang selalu siap kalau diminta untuk pelayanan. Seperti ini saudara, ini yang tadi singer itu adalah suami istri, Bapak Ibu Jati. Saya bersyukur mereka membantu pelayanan yang ada di Japunan. Setiap disuruh pelayanan saudara, jawabnya begini, proyek dunia aja saya kerjakan, apalagi proyek surga. Amin saudara. Kalau proyek surga kita kerjakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selama 30 tahun lebih saya hidup di pastori, saya selalu melihat jemaat-jemaat Tuhan yang setia melayani Tuhan, hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada satu jemaat di tempat kami, mungkin kata orang pekerjaannya sederhana saudara ya, dan pelayanannya itu begitu sederhana tapi setia. Pelayanannya apa saudara? Antar jemput jemaat. Ya, jadi di tempat kami ada jemaat-jemaat yang rumahnya jauh, jadi bapak ini menjemput jemaat dengan mobil setiap ibadah. Pelayanan yang mungkin sederhana, pelayanan yang mungkin dipandang sebelah mata, pekerjaannya juga pekerjaan yang sederhana saudara. Tapi saya mau bilang pada saudara, hari ini tiga anaknya itu sukses, diberkati, berhasil semua. Amin saudara. Tuhan gak pernah berhutang. Itu yang saya amini, itu yang saya percayai. Bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada semua orang yang setia untuk melayani Tuhan. Doa saya, semua jemaat Tuhan di GPDI Telaga Kasih ini, kita dukung pekerjaan Tuhan sama-sama. Amin. Waduh, kurang keras ini. Dukung pekerjaan Tuhan bersama-sama. Amin. Tidak ada yang namanya superhero, saudara. Superman, apalagi Spiderman dan lain-lainnya itu hanya ada di TV. Wah, itu semuanya ya. Bapak Gembala di sini nggak akan bisa memajukan pekerjaan Tuhan di sini tanpa Anda semua. Sebab itu gereja nggak butuh superhero. Gereja butuhnya super tim yang mau melayani bersama-sama, bergandeng tangan, dan saya yakin waktu saudara melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Sekecil apapun yang engkau buat bagi pekerjaan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Tolong boleh diklik Mas Bagas, ya saya kenal Mas Bagas karena Mas Bagas menemani Om Timo pelayanan di tempat kami. Ya, ada satu prinsip yang dipegang orang Barat, saudara. Orang Barat punya prinsip yaitu first things first. Artinya adalah mendahulukan hal yang utama, mendahulukan hal yang penting. Artinya adalah memastikan bahwa hal yang penting itu jangan sampai terlupakan. Memastikan bahwa hal yang penting jangan sampai ketinggalan. Saya tanya sama saudara, kalau saudara bepergian, Mas,
Tadi Mas apa namanya? Mas Damar ya. Mas Damar. Kalau pergi lupa bawa dompet, apa yang akan dilakukan? Baru keluar rumah lupa dompet, apa yang dilakukan? Pulang. Betul ya? Ambil dompetnya. Kenapa saudara? Karena dianggap penting. Setuju ya? Jangankan dompet hari-hari ini saudara. Nah ini pemain bass ini saudara. Habis pelayanan di gereja, udah pulang, tiba-tiba balik ke gereja lagi. Wah saya pikir, wah ini cinta rumah Tuhan ini. Ternyata HP-nya ketinggalan. Kenapa saudara? Apa yang kelupaan, apa yang ketinggalan kita cari, kita ambil kembali karena kita anggap penting. Dan saya mau kasih tahu kepada Anda semua, tidak ada satupun hal di dunia ini yang lebih penting daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu boleh dicuri, segala sesuatu boleh dihabis saudara. Mungkin ada banyak hal yang dicuri oleh corona ini saudara. Corona ini memang kurang ajar, mencuri banyak hal dalam hidup kita. Tapi saya berdoa, jangan pernah saudara dicuri damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Jangan pernah kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Saudara pergi keluar, yang naik mobil itu, berdoa dulu enggak? Bapak-bapak kalau pergi berdoa dulu enggak? Jawabnya kok setengah-setengah, berdoa dulu enggak? Kalau mau keluar kota berdoa, tapi pernah enggak lupa berdoa? Pernah ya, sering ya. Lalu apa yang dilakukan? Bablas, gitu kan? Kami sekeluarga punya rutinitas, bukan rutinitas ya, punya kebiasaan yang baik. Kalau ingin pergi keluar kota, cek semua, cek ban, cek air radiator, cek segala sesuatunya. Lalu kami masuk mobil, kami berdoa bersama-sama, baru melakukan perjalanan. Tanpa berdoa saudara, jangan pernah berbuat sesuatu apapun. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan, betul? Tapi orang yang mengutamakan Tuhan dapat perlindungan oleh Tuhan. Berita yang barusan ini sedang viral, apa saudara? Kecelakaan sama Vanessa Angel ya, kecelakaan artis itu langsung menyebar kemana-mana. Tapi saya berdoa orang-orang yang mengutamakan Tuhan dapat perlindungan ekstra dari Tuhan. Jangan pernah lupa berdoa. Saudara kalau makan berdoa enggak? Hati-hati loh, orang keselak bisa mati. Oh benar, orang keselak bisa mati. Ya, Madiang maning ya Om ya. Oh Madiang terus saudara. Saya setuju dengan motonya beliau. Orang Kristen itu kalau mau sehat, Madiang makanan jasmani, makanan rohani. Terus tambah terus saudara. Imun kita baik, iman kita baik. Nah itu Madiang maning saudara. Tapi kalau makan jangan lupa berdoa saudara. Di depannya lihat makanan enak langsung plok. Lupa berdoa, keselak bisa mati. Tapi jangan lupa, dalam segala sesuatu utamakan Tuhan. Nah ayat tadi yang kita baca, Amsal 3 ayat 6, tolong diklik mas. Amsal 3 ayat 6, ya tolong diklik maju aja. Nah, ini harus ditumpang tangan Om. Wah betul. Amsal 3 ayat 6, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, Living Bible saudara, saya tulis di situ, tulisannya begini. In everything you do, put God first. Dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, tempatkan Tuhan dulu pertama. Dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, pertama-pertama jangan lupa adalah hadirkan Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin. Yang paling penting untuk saudara miliki dalam segala sesuatu itu adalah hadirkan Tuhan dulu. Bukan modal yang terpenting, bukan koneksi yang terpenting. Tetapi kalau saudara ingin sukses, berhasil diberkati Tuhan, yang pertama jangan sampai engkau lupa adalah tempatkan Tuhan terlebih dahulu. Ayat ini berkata dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, pertama-tama tempatkan Tuhan terlebih dahulu. Maka janji firman Tuhan adalah Tuhan akan meluruskan jalanmu dan memahkotai segala usahamu dengan kesuksesan dan keberhasilan. Amin. Berapa banyak yang ingin berhasil? Boleh lambaikan tangan.
Berapa banyak yang pengen sukses? Lambaikan tangan. Jangan lupa untuk tempatkan Tuhan yang terlebih dahulu dalam hidup saya dan saudara. Ayat ini bukan bilang begini, ayat ini bukan bilang, oh keluarga itu nomor 2, Tuhan itu nomor 1. Pekerjaan nomor 2, Tuhan nomor 1. Enggak, ayat ini tidak bilang seperti itu saudara. Ayat ini berkata, kalau engkau cinta pekerjaanmu, kalau engkau anggap pekerjaanmu penting, tempatkan Tuhan lebih dulu di sana. Kalau engkau anggap keluargamu penting, kalau engkau anggap suamimu penting, istrimu penting, hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Kalau engkau beranggapan bahwa bisnismu penting, taruh Tuhan di tengah-tengah bisnismu. Kalau engkau berpikir bahwa anak-anakmu penting, taruh Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Yang setuju boleh bilang amin. Saya selalu ajarkan kepada jemaat, warisan yang paling penting kepada anak itu bukan harta saudara. Harta kalau kita tinggalkan banyak kepada anak, tapi anak tidak punya karakter yang baik, bisa habis tidak? Bisa habis. Warisan yang paling baik yang bisa kita tinggalkan sama anak itu apa? Tuhan. Sejak dini, bawa anakmu untuk datang kepada Tuhan. Sejak masih sekolah minggu, sejak kecil, ajar anakmu untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Harta bisa mengecewakan kita, harta bisa lenyap, harta bisa berubah fungsinya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin kita tidak bisa tinggalkan warisan harta yang banyak kepada anak, tetapi kita tinggalkan warisan iman kepada Tuhan, kepada anak. Ketika kita meninggal saudara, anak kita tahu kepada siapa harus berharap. Bukan kepada harta, bukan kepada uang, tapi hanya kepada Tuhan. Satu-satunya jawaban dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ayat ini berkata apa? Dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, apapun itu yang kau anggap penting dalam hidup, keluargamu tidak akan pernah harmonis kalau saudara hanya pakai kiat-kiat dunia. Hadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Saya percaya setiap rumah yang di dalamnya ada mezbah doa adalah rumah-rumah yang penuh dengan harmonis, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kerukunan, penuh dengan sukacita. Kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan terjadi dalam keluargamu, hadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu. Saya percaya rumah yang nyaman itu bukan karena perabot yang mewah. Betul saudara? Rumah yang nyaman itu bukan karena perabot yang mewah. Zaman saya kecil dulu di mana-mana rumah itu hanya punya satu TV. Betul kan? Kumpul bareng nonton TV. Hari ini setiap kamar punya TV. Kemewahan tidak mendatangkan keharmonisan. Rumah yang nyaman itu bukan ketika rumah yang gedong, rumah yang megah, rumah yang mewah. Tapi rumah yang nyaman adalah rumah di mana Tuhan ada di dalamnya. Pegang kata-kata saya saudara. Rumah yang paling nyaman adalah ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah saudara, saya ambil contoh, tolong diklik mas, Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian 26 mengisahkan kepada kita, Ishak suatu kali mengalami yang namanya kelaparan, kekeringan saudara. Dan Tuhan perintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar, menetap di Gerar. Dan apa yang dilakukan Ishak adalah menggali sumur-sumur bekas milik Abraham ayahnya dulu. Ishak menggali, yang pertama di Esek. Saya tanya sama saudara, menggali sumur kira-kira Ishak berhasil atau tidak? Berhasil tidak? Berhasil. Alkitab bilang airnya membual-bual. Keluar airnya banyak sekali saudara. Di Esek dia berhasil, tetapi sayangnya dia tidak bisa menikmati berkat itu. Kenapa? Karena ada orang yang iri, ada orang yang tidak suka, lalu berkata, sumur itu punyaku, bukan hakmu. Akhirnya Ishak ngalah, pindahlah Ishak ke Sitna. Di Sitna Ishak menggali kembali sumur, berhasil atau tidak? Luar biasa loh, ini berhasil terus, membual-bual airnya, keluar air dari sumur saudara. Tapi tidak bisa dinikmati, kenapa? Ada orang iri lagi, direbut lagi saudara. Ishak tidak menyerah, pindah lagi Ishak ke tempat yang namanya Rehobot. Gali sumur lagi, berhasil atau tidak? Berhasil. Bual-bual airnya keluar banyak,
tetapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Tidak bertahan lama. Akhirnya Ishak pindah ke satu tempat yang namanya Beersheba. Disitulah Ishak baru menggali sumur dan menikmati berkat. Saudara tahu alasannya kenapa? Nanti saudara saya kasih PR baca di rumah ya. Kejadian 26. Saudara nanti bisa baca di rumah. Karena ketika Ishak sampai di Esek, yang Ishak lakukan adalah gali sumur, bangun kemah. Pindah ke Sitna pun yang di pertama kali dilakukan apa? Gali sumur, bangun kemah, bangun rumah. Pindah ke Rehobot yang dilakukan apa? Gali sumur, bangun kemah. Tetapi berbeda ketika di Beersheba. Ketika sampai di Beersheba yang pertama dilakukan Ishak, bukan lagi gali sumur, tetapi membangun mezbah. Sama-sama katakan membangun mezbah. Ishak belajar dari pengalaman sebelumnya. Ishak tidak mau lagi berpikir gali sumur kerja, bikin rumah, tapi Ishak merubah cara pekerjaannya. Yang pertama dilakukan apa saudara? Bangun mezbah dulu, baru gali sumur. Sejak itu Ishak menikmati berkat yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kalau saudara dahulukan Tuhan, bangun mezbah setiap hari saudara, berkatmu tidak bisa dicuri siapapun. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo kita bangun komitmen mulai hari ini. Tuhan, mulai hari ini aku mau untuk membangun mezbah, bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari ambil waktu berdoa, setiap hari ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, cinta pekerjaan salah atau tidak? Tidak. Kita kalau mau sukses harus cinta pekerjaan. Lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh saudara. Tetapi kalau saudara anggap pekerjaanmu penting, libatkan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin segala sesuatunya. Maka engkau akan lihat Beersheba dalam setiap hari-hari kehidupan saudara. Amin saudara. Kita akan lihat Beersheba setiap hari. Saya catat di situ, tolong diklik mas. Segala sesuatu yang dimulai tanpa Tuhan akan berujung kepada kesia-siaan. Jangan sampai hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita berakhir kepada kesia-siaan. Tetapi segala yang dimulai bersama dengan Tuhan akan berakhir kepada keberhasilan. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa jemaat GPDI Telaga Kasih, hidupmu penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, karena engkau tahu bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu hati Tuhan disenangkan, diutamakan, hidup kita diberkati. Contoh lainnya siapa? Raja Hizkia, 2 Tawarik 32, nanti saudara bisa lihat di rumah. Raja Hizkia itu dikatakan, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, itu luar biasa sukses. Dan lembu sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Dikatakan di sana Hizkia berhasil dalam apa? Segala usahanya. Hizkia berhasil dalam semua usahanya. Siapa yang ingin seperti Hizkia? Boleh angkat tangan. Berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam segala sesuatu. Saya mau kasih tahu pada saudara, kuncinya apa? Kenapa Raja Hizkia berhasil? Tolong diklik mas. Kuncinya adalah 2 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Tolong diklik mas. Ya, kuncinya ini saudara. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Hizkia, dalam bulan yang tadi dikatakan tahun yang keberapa? Tahun pertama, bulan yang pertama. Hizkia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan pekerjaan menguduskan rumah Tuhan itu dimulai pada tanggal berapa? Berarti saudara kalau kita gabungkan ayat ini, Hizkia itu hari pertama jadi raja, pas di bulan pertama, di tahun pertama, artinya baru-baru saja dia jadi raja. Yang dilakukan apa saudara? Memperbaiki rumah Tuhan. Wah, ini raja yang luar biasa. Yang dipikir pertama kali waktu jadi raja, bukan open house, undang orang-orang pesta. Yang pertama dia pikir waktu jadi raja adalah dia buka rumah Tuhan. Karena selama ini rumah Tuhan tertutup, tidak pernah
dirawat. Saudara. Hari Hizkia pertama jadi raja, Hizkia memperbaiki rumah Tuhan. Dan sejak itu ayat yang tadi kita baca, Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Contoh yang ketiga, saudara, adalah ketika kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Nabi Hagai mencatat perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bekerja tapi tidak bisa menikmati hasil. Bangsa Israel itu sudah bekerja, hasilnya dapat tapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena ternyata mereka melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Mereka pernah dibawa di pembuangan 70 tahun di Babel. Dan akhirnya diberi kesempatan oleh Raja Kores untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan bait suci. Maka mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Tetapi ketika 2 tahun mereka bangun bait Allah, saudara, membangun Yerusalem, ada perlawanan. Ada orang-orang yang tidak suka. Dan itu membuat mereka berhenti membangun bait Allah. Selama 14 tahun kalau tidak salah pembangunan berhenti. Dan Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah menikmati berkat. Kenapa? Karena engkau meninggalkan rumah Tuhan. Makanya dikatakan di ayat itu, saudara, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa ke rumah, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing apa? Sibuk dengan urusan rumahnya. Bilang sama kanan kirinya, jangan sibuk dengan urusanmu tok. Ayo bilang sama kanan kiri, jangan sibuk dengan urusanmu tok. Saudara, ayo saya dorong jemaat di sini, jangan cuma sibuk dengan urusan dapur kita tok, tapi kita mau sibuk melibatkan diri kita dalam pekerjaannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan dengan setia, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa di tempat ini jangan ada yang malas ke gereja, katakan amin. Sebab kalau saudara tidak malas ke gereja, yang untung itu bukan Tuhan, yang untung saudara sendiri. Karena saudara dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan karena alasan sepele saudara tinggalkan rumah Tuhan. Jangan karena alasan sakit sedikit. Saya paling malas kok ketemu jemaat. Kok kemarin minggu gak ke gereja apa? Sakit Sakit apa? Panu. Tidak ada satupun alasan yang pantas untuk membuat kita tidak menyembah Tuhan. Katakan amin. Tidak ada satupun alasan yang pantas untuk kita tidak melayani Tuhan. Dalam segala keadaan, baik ataupun buruk keadaanmu, tetap setia melayani Tuhan. Karena orang-orang yang meninggalkan pekerjaan Tuhan, nih, tidak bisa menikmati berkat. Makanya di ayat yang ke-6, tolong diklik Mas Bagas. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Waduh, makan gak kenyang yuk. Percuma madang maning tidak warak-warak. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tidak dapat menikmati hasil. Kenapa? Berkatnya bocor karena lupa untuk melayani Tuhan. Tapi orang-orang yang setia melayani Tuhan, berkatmu akan terus dialirkan oleh Tuhan. Seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Haleluya, Tuhan mau berkati saya dan saudara. Nah, janji Tuhan ketika saudara mau membangun rumah Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam kitab Hagai ini akhirnya bertobat. Mereka melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Akhirnya mereka menyelesaikan bait Allah. Hasilnya saudara, janji Tuhan, Hagai 2 ayat yang ke-9. Tolong Mas. Hagai 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini, saudara, orang-orang yang membangun rumah Tuhan pasti dimuliakan Tuhan. Dikatakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini, aku akan memberi apa? Damai sejahtera. Berapa banyak yang rindu punya damai sejahtera? Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatunya. Jangan lupa untuk setia melayani Tuhan. Waktu bangsa Israel memperbaiki rumah Tuhan, ada damai sejahtera. Bangsa ini dimuliakan oleh Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu, keluargamu akan diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaanmu, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Saya kasih contoh Mas, tolong diklik. Ada seorang bernama Eric Henry Liddell, saudara. Dia adalah seorang yang akhirnya menjadi misionaris,
Tapi sebelum dia jadi misionaris, dia adalah seorang pelari hebat di Skotlandia. Dia menang di kejuaraan di negara Skotlandia. Jadi juara 1 pelari cepat di cabang 100 meter. Dan karena dia paling cepat di negara Skotlandia, dia diminta untuk mewakili negara Skotlandia untuk bertanding di Olimpiade. Ya. Jadi pertandingan antara negara-negara. Dia mewakili Skotlandia untuk datang di Olimpiade. Dia pergi dengan tim Olimpiade. Tapi betapa terkejutnya ketika sampai di sana, ternyata jadwal lari 100 meter di mana dia harus bertanding, itu diadakan di hari Minggu, saudara. Diadakan di hari Minggu. Eric Henry Liddell adalah seorang yang begitu mengasihi pekerjaan Tuhan, dia tidak akan pernah melewatkan hari Minggu untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan dia berkata kepada pelatihnya, minta maaf, saya tidak akan berlari di lari 100 meter. Karena hari Minggu adalah harinya Tuhan, saya akan mencari gereja dan saya akan beribadah dan saya akan menguduskan hari Sabat untuk Tuhan. Semua orang kecewa, semua orang marah. Orang-orang Skotlandia marah terhadap Eric, berkata, oh kamu tidak punya nasionalisme kepada bangsamu. Tapi Eric tetap teguh dalam pendiriannya, hari Minggu adalah harinya Tuhan, saya tidak akan pakai untuk yang lain, saudara. Akhirnya dia tidak jadi lari di 100 meter. Dan dia tidak ikut perlombaan, dia mungkin sudah akan pulang ke Skotlandia, saudara. Tapi pelatihnya berkata kepada Eric, Eric, saya percaya apa yang Tuhan buat, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, kesetiaanmu tidak pernah salah. Saya minta kamu untuk berlari di cabang 400 meter. 400 meter itu lomba lari yang belum pernah diikuti Eric Henry Liddell, saudara. Dia tidak pernah berlomba di perlombaan itu. Dan dia berkata kepada pelatihnya, apakah aku bisa? Pelatihnya hanya berkata, satu ayat yang pelatih ini katakan, apa saudara ini? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dikasih ayat itu oleh pelatihnya. Dan akhirnya Eric Henry Liddell bersedia berlari di 400 meter. Saudara, apa yang terjadi? Pertama kalinya Eric lari di 400 meter. Dan dia mendapatkan medali emas. Itu artinya nomor 1, juara 1. Orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang menghargai Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, pasti akan ditempatkan Tuhan sebagai yang nomor 1. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Sebab itu saya catat di situ, tolong Mas diklik. You'll never come second. Kamu tidak akan pernah jadi nomor 2 ketika kita menempatkan Tuhan nomor 1. Saudara nggak akan dibiarkan Tuhan jadi ekor. Firman Tuhan berkata apa? Engkau akan jadi kepala. Kalau saudara menempatkan Tuhan, nggak akan dibiarkan jadi ekor. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Sebagai karyawan akan diangkat oleh Tuhan. Sebagai pedagang hari ini semua orang boleh bilang susah dan lain sebagainya. Engkau tetap diberkati. Tetap laris apa yang kau jual. Sebab Tuhan akan menjadikan engkau yang nomor 1. Amin. Ya, yang terakhir saudara. Berkat ketika kita mendahulukan Tuhan di dalam kitab Hagai ditulis ketika bangsa Israel akhirnya membangun rumah Tuhan. Janji Tuhan adalah perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait suci. Mulai dari mereka membangun kembali bait suci. Perhatikan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini Tuhan yang bilang loh ya, aku akan memberi, sama-sama katakan berkat. Yang mau diberkati boleh angkat tangan. Tuhan janji, mulai hari engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mulai dari hari engkau di mana engkau mencintai pekerjaan Tuhan. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, saya tidak bisa janji, sebagai hamba Tuhan saya tidak bisa janji tahun depan lebih baik dari tahun ini. Pandemi corona, apapun bisa datang kembali, saudara. Tapi saya percaya orang-orang yang setia kepada Tuhan tidak pernah kekurangan berkat dari Tuhan. Tahun depan, saudara, kita 2 bulan lagi akan memasuki tahun yang baru. Jangan pernah kehilangan Tuhan dalam hidup ini. Tetap utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya akan tutup dengan satu tokoh kembali, saudara. Saya suka sekali dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh ini bernama Samuel Truett Cathy. Saudara, Samuel Truett Cathy adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang jualan ayam goreng di Amerika, ya. Dan dia punya satu restoran ayam goreng yang bernama Chick-fil-A, saudara. Itu namanya
Dan di Amerika dia termasuk 3 restoran waralaba franchise ayam goreng yang terbesar. Ya. Lebih besar dari KFC kalau saya tidak salah. Ya. Di Amerika, saudara. Dan saudara tahu ketika dia diwawancarai kunci kesuksesannya apa? Dia katakan kunci kesuksesannya adalah mendahulukan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Setiap hari Minggu, saudara, setiap hari Minggu, Samuel Tulet-Keti ini menutup semua restorannya. Waktu saya baca itu 1.600 restoran. Kalau sekarang kurang lebih 2.500 restoran. Setiap hari Minggu dia tutup. Saya tanya, saudara kalau jadi pedagang, hari paling laris itu hari apa kira-kira? Hari Minggu. Tapi hanya orang-orang yang cinta Tuhan, yang punya pekerjaan, yang punya pikiran yang lain, saudara. Hari Minggu dia utamakan Tuhan. Orang bilang dia bodoh. Orang bilang hari Minggu itu harinya orang cari makan, keluarga cari makan. Tapi dia tutup, saudara. Dia kasih kesempatan semua karyawannya untuk datang mencari Tuhan. Dan itu tidak pernah mencuri berkatnya. Dia dikatakan, saudara, berkatnya tidak akan pernah habis, saudara. Luar biasa. Dia selalu menikmati berkat yang luar biasa ketika dia mendahului Tuhan. Saudara, saya berdoa semua kita di sini mau belajar ya sama-sama. Kita pun belajar, saya pun belajar untuk mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saya katakan di terakhir, kalau Mas Diklik, ini slide yang terakhir, sibukkanlah dirimu untuk Tuhan, maka Tuhan akan sibuk untuk memberkati saya dan saudara. Tutup Alkitab, saudara, tutup Alkitab kita semua. Kita akan datang kepada Tuhan, saya serahkan kepada Om Timo. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, saudara ya. Saudara diberkati Tuhan, haleluya. Meriang sidik tetap mangkat, haleluya. Toko tutup sedelok engko buka meneh. Saya salut ada jemaat di sini yang komitmen hari Minggu tutup, nanti bukanya jam 9 dan tetap diberkati Tuhan, tidak mengurangi omset. Ya, Pak Gideon hari Minggu tutup, ya, untuk yang diproduksi tutup. Kenapa? Percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Saudara sudah diajar firman Tuhan, tugas saudara adalah lakukan firman itu dengan taat, ikhlas, tulus, pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara. Tadi pagi sudah ada yang izin, Pak, depan rumah banjir dikit, saya tidak datang. Nah, padahal hamba Tuhan ya, harusnya memberi contoh, tapi dia lakukan itu. Izin karena rumahnya banjir sedikitnya gitu ya. Enggak apa-apa, saudara. Orang punya pilihan, tapi tadi sudah dikasih tahu. Mau pilih diberkati atau pilih makan tapi enggak kenyang tadi. Saudara ya, pilih diberkati, makan kenyang. Makanya sudah ada istilah, banyak orang jungkir balik cari berkat. Minggu barang wis pokoknya orang peduli nyari berkat. Tapi orang itu monjo, orang iso dinikmati. Kenapa? Karena tidak mengutamakan Tuhan. Itu yang sudah kita dengar. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Muda. Sekarang saya manggilnya Bapak Pendeta Muda ya. Bapak Pendeta Muda Yosafat atau Yosef. Terima kasih yang memimpin pujian tadi istrinya. Ya, istrinya yang memimpin pujian tadi. Tolong pemain musik gantian. Karena tadi firman Tuhannya kan harus melayani. Nah, yang dari kita harus melayani. Ayo turun. ya harus melayani. Mas Luis, ayo jangan berpatu tangan. Kamu kesini harus melayani juga ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar sebelum kita akan menjalankan korban persembahan. Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih jemaat-Mu yang sudah mendengar. Kami percaya Roh Kudus memampukan jemaat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemanapun, dimanapun mereka pergi bekerja, mereka akan mendahulukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati kami semua. Kami percaya, kami jemaat GBTK tidak ada yang jadi ekor, tapi semua akan jadi kepala, karena kami mengutamakan Tuhan. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah itu baik, Dia sungguh baik dan sangat baik. Persembahan boleh dijalankan.
ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam nama Yesus. Luar biasa, luar biasa, Yesus luar biasa.